Dari situ tuh, terus akhirnya kenal sama musisi-musisi, produser-produser, udah dari situ diajak sama pertama Faris RM sebenarnya. Sebelum kita lihat saja nanti tuh Faris RM. Gitu, dia ngajak bikin single. Sangat lama, itu udah sangat lama, sampai lupa judulnya apa. Tahun berapa tuh? Tahun 8, 88 ya, 87. Pokoknya sebelum kita lihat saja nanti. Kalau band lokal Indonesia yang menurut kamu keren siapa? Slang suka nggak? Kebetulan I'm not a big fan of rock. Oh, berarti nggak suka slang? Bukan bilang, bukan bilang mas. Sekarang kita mau ngomongin high-low nih, Sof. High-low. High-low. Your highest point of the day dan your lowest point of the day. Tapi bisa juga sih your highest point of your life and the lowest point of your life itu apa sih? Kalau of the day agak susah sih jawabnya. Oke. Karena ya gitu-gitu aja sih. I did yoga, I did my stuff. That's really nice. Di sini meeting you, that's a nice high. Thank you. Life, wow, banyak banget high-nya, banyak banget low-nya. Choose one. Really? Iya. Highest high. Selain ini ya, waktu melahirkan anak-anak ya, Yeah, of course, okay. Nggak bisa dibilang the highest high, tapi I remember that was a very good experience waktu itu. Feelingnya tuh luar biasa. Itu waktu ya biasalah kita ininya kayaknya hard rock belum ada deh waktu itu. Belum ada. Belum. Ini Prambors boleh kan sebut? Prambors. Boleh. Waktu itu kan Prambors like was Iya. kiblatnya tuh Iya, Prambors iya. banget. Jadi kasih Prambors, aku inget banget. I know this is the highest high, one of the highest highs. Itu karena udah lama banget and I still remember gitu. I woke up in the morning, itu hari Minggu, terus tiba-tiba bila ada was on top of the chart. Gitu. Pertama kali kan gitu. And it was always my dream gitu, having something like that gitu happening to me gitu. So itu chart. Next week-nya top of the chart lagi. Jadi for beberapa minggu tuh top of the chart. Terus album itu juga dapat BASF Award waktu itu. Mungkin banyak yang nggak tahu juga BASF Award was juga the kiblatnya untuk award zaman. Kalau sekarang kan ada AMI gitu-gitu segala macam. Nah, dapat BASF Award juga untuk best, lupa best apa gitu. Pokoknya dapat itulah and I was able to go on stage and say thank you with Indra of course and that was one of the highest high. Of course habis itu ada lagi ya of course yang diajak sama Christian nyanyi. Itu juga satu pengalaman banget. Terus dapat Emmy Award di situ. That was banyak sih. Okay. Banyak banget. It was Too many. Safari waktu itu safari ke Afrika juga it was pretty cool. Okay. Gitu. Sekarang lowest point of your life. Lowest point was of course when my father passed away and my grandmother. Speaking about your late dad, kan aku pernah lihat postingan kamu juga tentang your father. Boleh sharing sedikit nggak tentang pengalaman kamu sama your late dad tuh yang paling berkesan? Emang ini anak papa. My mom is great too, tapi emang deketnya sama papa karena waktu kecil mama tuh sibuk kerja waktu di Jerman. Bokap tuh masih kuliah gitu. Jadi kemana-mana tuh aku dibawa karena mama kan sibuk gitu. Either ikut bokap atau sama oma gitu. Makanya nih aku deket banget sama dua-duanya. And they passed away the same year, so that was like my biggest loss ever gitu. Untuk itu. Tapi udah lama sih. My dad, ya gitu orang paling sabar lah di dunia, pinter banget. He was very smart, very loving gitu. Ensiklopedia berjalan gitu. Ditanya apa aja tahu. And very very sabar gitu. Orang Bugis gitu, tapi very calm gitu. Zodiaknya apa tuh? Aquarius. Ya, Leo sama Aquarius cocok ya. sih. My mom juga Aquarius, jadi okay.
gitu, very smart gitu, banyak belajar, and very liberal gitu. My mom and my father kan beda agama gitu. Tapi waktu aku umur 9 tahun, aku ditanya sama dua-duanya, Sophie mau pilih agama apa gitu. Waktu di Jerman gitu. My father being Muslim, mom Katolik gitu. Maksudnya apa? Masih 9 tahun kan, maksudnya apa? Pilih agama. Iya, kayaknya udah waktunya kamu either ikut papa, Muslim, atau dibaptis gitu. Cuman karena emang lingkungannya lingkungan di Jerman dan semua keluarga nyokap itu Katolik dan oma itu selalu bawa ke gereja ya, I said, I think, Dad, are you okay kalau aku memilih untuk dibaptis gitu. Dia bilang, of course, I'm okay with it, katanya gitu. Ya udah, terus Bapak antar untuk dibaptis, which was a big thing waktu itu, karena kita kota kecil, dan ini masih tahun 70-an gitu, jadi people, their awareness of Muslim di negara barat itu kan masih sangat kecil gitu. Jadi, bear with me, this is a nice story though. Kita punya gereja, terus pastornya bilang, oke, Sophie dibaptis hari Minggu ya, jam 10 gitu. And aku pikir, hari Minggu jam 10 itu kan lagi misa mingguan, maksudnya itu banyak orang, kan biasanya kan baptis itu private gitu. And then my pastor said, iya, aku mau baptis kamu di depan semua orang di kota itu. And I said, are you kidding me? Ini punya stage fright kan? Are you kidding me? Iya, bapaknya membiarkan anaknya untuk memilih gitu. Dan dia memilih ada di sini, so I want you to know that he's part of our paroki walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan. Gitu. Jadi dibikin kayak sebuah like an educative event waktu dibaptis. So my father was itu sangat-sangat liberal gitu, walaupun ya gitu, dan selalu kalau di sini pernah inget nggak itu yang foto populer itu was a big hoopla gitu. Itu aku tanya my dad first, of course, gitu. Karena I kind of knew it's gonna be a little bit controversial gitu. Terus my father said, yeah, it's okay as long as you're ready with the consequences, dia bilang gitu. Ya gitu. Orangnya cukup dari background yang cukup strict gitu, tapi he always chose to be very liberal towards me. Nah, sekarang Sophie sebagai seorang Leo nih ya, kamu tuh kalau misalnya kenalan sama orang baru, kamu cenderung untuk nanya nggak sih zodiaknya apa, kayak misalnya untuk kerja atau untuk... Selalu. Oh, selalu? Selalu. Nomor satu. Ada beberapa zodiak yang, okay, bye, see you later. Apa tuh? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti tersinggung orang yang zodiaknya gitu. Nggak, tapi kenapa? It has nothing to do with the zodiac ya. Okay. It has nothing to do. I'm not saying this zodiak ini jelek atau apa ya. Of course. Gitu. Iya. Kalau dulu ini sekarang udah nggak. Pisces. Pisces cowok. Pisces cowok tuh kenapa? Bad experience saja. Jadi kalau misalnya nanya cowoknya, kalau dulu gitu Pisces, okay, bye. Gitu. Can I have your number? No, thank you. Gitu. Tapi kalau yang buat kamu, yang kamu merasa cocok tuh sama zodiak apa? Nggak tahu ya, kalau untuk friendship, my best friend Gemini, udah hampir 40 tahun kita berteman. She's Gemini, ya. So I think, dan banyak Gemini sih in my life. Gitu. Okay. Kalau untuk laki-laki ya enggak. Cancer cocok nggak? Tadi kan mau nyebut satu lagi kan, Virgo, zodiak itu. Tadi kan habis Pisces tuh ada si Cancer itu juga. Oh, ada Cancer. Oh, bukan Virgo ya? Virgo, ini pertanyaan jebak sih, nggak tahu. I know, ngejebak banget. Cuman Cancer is very complicated. No, not very complicated, very sensitive, gitu. Kan ini kan karena cocok-cocokan aja ya, gitu. Not because Cancer is not a good sign, gitu. Iya, based on your experience. Ya, sementara ini kan Leo kan cepat lupa kan. Orangnya kan sangat cepat lupa, gitu. Wah, berapi-api, terus habis itu dah nih.
I'm fine gitu, cepet lupa gitu. Makanya I can be friends with my exes karena emang for me it's like my philosophy is forgive and forget gitu. Bukan forget gue nggak mau berhubungan sama lo lagi, no, the pain yang kita pernah alamin gue udah lupa gitu because I forgive you gitu. Gitu makanya gitu. Cuman makanya kalau if I'm together with someone who's very sensitive tuh agak susah gitu karena gue harus jaga mulut gitu. Leo is very blunt and outspoken kan. Even though I'm very introverted when I'm in keramaian gitu, tapi if I meet the right people, I can talk a lot. Gitu. Cuman ya gitu, harus sama beberapa zodiak itu harus hati-hati ngomongnya, and that's kadang-kadang susah. Gitu. I can be very, I know how to position myself in society, sangat. Dalam pergaulan, I know, gitu. Cuman ya kadang-kadang kalau kita sama orang-orang dekat kan kita mau apa adanya ya. Iya. Dan sama ada beberapa zodiak itu kadang-kadang susah apa adanya. Ada nggak tapi kan kamu bilang kamu berteman sama mantan-mantan kamu, yang kamu nggak mau berteman lagi adakah? Nggak ada. Oh, jadi semua berteman sekarang? I would not have a problem being friends with them. Nggak berteman sama semuanya bukan karena gue nggak mau lagi I don't want to see you ever again, bukan karena itu, nggak. Karena emang masing-masing ya udah punya kehidupan lagi gitu-gitu. Cuman with my ex-husbands kan kita berteman gitu. Bukan hanya karena anak, tapi kan karena emang ya udah, yang dulu-dulu udah nggak usah diingat lagi, kita temenan aja. Gitu.